Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video untuk tugas pendahuluan modul 3 keamanan jaringan komputer. Langsung aja. Tugas pendahuluan. Sebelum dimulai, pertama-tama apa itu malware? Malware itu adalah software yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server, klien, atau jaringan komputer. Tujuan utamanya bervariasi, bisa mencuri data, mengganggu operasi, memantau aktivitas, dan lain-lain. Malware ada 7 type. Virus, yaitu program menempel ke file atau program lain, nanti kalau file dieksekusi, virusnya menyebar. Worm itu sama dengan virus, tapi dia bisa self-replication dan menyebarnya secara mandiri. Trojan, dia menyamar sebagai software yang aman, lalu nanti pas sudah diinstal, Trojan memberikan akses ke hacker. Ransomware, dia mengenkripsi file korban, terus dia menuntut pembayaran tebusan biasanya pakai kripto untuk recovery. Spyware, dia ini program yang memantau aktivitas user secara diam-diam. Adware, dia menampilkan atau mengunduh iklan yang tidak diinginkan, biasanya mengarah ke website yang berbahaya. Dan yang terakhir botnet, yaitu jaringan komputer yang sudah terinfeksi. Dia bisa di-remote control oleh hacker untuk melakukan serangan, biasanya untuk DDoS. Nah, pertanyaan pertama itu apa sih threat untuk lembaga finansial ABC? Nah, di current landscape itu ada serangan yang lebih terarah. Pertama, serangan lebih terarah ini maksudnya hacker udah nggak random target lagi, dia udah mau nyerang khusus, target orangnya biasanya karyawan atau VIP di suatu lembaga. Kedua, pemanfaatan AI dan otomatisasi, ini biasanya maksudnya itu kan data yang diambil kan biasanya banyak ya. Nah, AI ini bisa digunakan untuk menyaring datanya dengan otomatis dan pintar. Dan yang ketiga ada sistem supply chain attack. Supply chain attack ini pada dasarnya hacker ini nggak menyerang lagi lembaga ABC-nya, tapi dia menyerang vendor yang menjual sistemnya ke lembaga ABC. Seperti kalau lembaga ABC pakai Cisco, berarti yang di-attack sama dia ini Cisco-nya, bukan lembaga ABC-nya. Nah, untuk yang ABC Finance spesifik, pertama, ABC Finance ini high value target karena dia kan finance, berarti ada data pribadi, data keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, ekosistem digitalnya kompleks. Maksudnya itu ABC Finance kan pasti karena dia kan bank, berarti ada online banking ya. Online banking itu kan rumit tuh sistemnya, bisa narik uang, bisa banyak data uang, banyak data pribadi. Nah, itu semua harus secure, tapi padahal harus bisa diakses di mana-mana juga. Ekspektasi pelanggan itu maksudnya kan nasabah pasti maunya gampang dan cepat ya. Cuma masalahnya kalau gitu hacker juga bisa masuk dengan gampang dan cepat. Kepatuhan regulasi maksudnya itu kalau finansial gini kan suka banyak regulasinya ya. Nah, itu tuh maksudnya buat banyak, kalau ada insiden ya laporannya cepat, standar keamanannya juga tinggi, kayak gitu loh. Nah, yang kedua, potensial consequence. Di sisi kerugian finansial pasti ada direct loss. Direct loss ini misalnya ada dana yang dicuri,
ada biaya ransom yang harus dibayar, denda berat dari laborator dan sebagainya. Dan juga indirect loss, yaitu biaya investigasi forensik, biaya sistem recovery, reparation, biaya hukum, hilangnya produktivitas dan sebagainya. Dan juga kerugian reputasi, di mana kehilangan kepercayaan nasabah. Kepercayaan ini kan pasti aset paling penting kalau di keuangan. Publisitas negatif, orang jadi gak percaya lagi, dan kalau gak percaya sulit lah narik investor. uh, apa yang bisa di-upgrade security-nya? Kalau menurut saya ada 3 titik masuk, yaitu ada di endpoint. Endpoint ini pada dari usernya. Yang kedua dari jaringannya, jaringan internal, itu kan bisa diakses. Yang ketiga ada web app atau app bankingnya lah. Yang pertama di endpoint direct detection and response (EDR). Patch management ini maksudnya kalau ada update buat keamanan harus langsung di update, nggak bisa dipakai sebelum di update lah. Sama principle of least privilege, ya maksudnya itu kalau ada karyawan yang pakai endpointnya, karyawannya cuma bisa akses data yang benar-benar dibutuhin sama karyawannya itu. Kalau mau akses data yang lebih dalam, dia harus aksesnya langsung ke petingginya gitu. Dari jaringan, network segmentation, IPS, dan keamanan email itu dasar. Yang dari aplikasi web mungkin ada web app firewall, pengujian keamanan rutin itu biasanya pakai white hat hacker, dan multifactor authentication. Jadi kalau ada orang yang akunnya diambil, dia datanya nggak bisa langsung dibuka karena harus two factor ini. Di balancing antara security dengan user comfort, nah ini menurut saya ada 3. Yang pertama, adaptive authentication system yang menilai resiko setiap transaksi. Maksudnya ini kalau misalnya login itu kan pakai password. Kalau cuma mau top up, bayar QRIS, isi Gojek, yang kayak gitu-gitu, nggak perlu password ulang lah, pakai PIN aja. Cuma kalau mulai ada transfer yang besar, misalkan lebih besar dari 2 juta atau 3 juta, nah baru ini dia minta OTP atau biometrik, kayak gitu. Nah, karena ngomongin biometrik, saya juga ada ide pemanfaatan biometrik aja, kayak fingerprint atau face recognition. Dia lebih jauh, lebih aman daripada password, karena gak bisa diambil hacker. Dan user juga nyaman karena gak bisa hilang secara teknis ya. Nah yang ketiga ini mungkin kontroversial, cuma kita bisa menggunakan background security. Background security ini nanti ngambil data GPS, ngambil data behavior, ngambil data device footprint, tapi nggak ngomong. Jadi kalau ada anomali, misalnya tiba-tiba diakses dari akun yang biasanya di Indonesia, tiba-tiba diakses dari Italia, nah itu kan anomali tuh, baru tuh minta langkah keamanan dulu. Human factor dari staff trainingnya. Kalau di staff trainingnya cuma ada 4 sih ya. Yang pertama pelatihan rutin, jangan cuma setahun sekali, sebulan sekali lah minimal. Ada juga simulasi phishing, rutin tapi jangan dikasih tahu, random gitu, random tapi rutin. Cuma kirim email phishing, yang siapa yang ngeklik, ntar kasih pelatihan tambahan. Kebijakan yang jelas, kalau ada yang ngelihat ada insiden, ada email yang aneh-aneh, ada passwordnya nggak kuat, gimana cara beresinnya. Ada juga keamanan dari atas ke bawah, maksudnya tuh kalau pemimpinnya komitmen dan serius, ya karyawannya juga ikut dong.
Nah, loss estimation ini agak sulit ya, soalnya saya bukan mahasiswa bisnis. Cuma yang saya bisa pikirkan aja doang ya, itu misalnya ada biaya, itu ada 5 ini. Yang pertama biaya respon insiden. Maksudnya respon insiden tuh pas langsung kejadian, pas lagi kejadian nih, pas lagi kena hack. Nah ini gimana cara beresinnya dan sebagainya, siapa yang harus dipanggil, siapa yang harus diberhentiin, siapa yang harus eh dikonsultasiin, kayak gitu-gitu. Nggak tahu harganya berapa, Pak. Yang kedua ada biaya gangguan bisnis. Kan habis kondisinya kena hack, pasti down gitu kan ya. Nah, pas lagi down ini kita itu aja lossnya ini biaya gangguannya ini. Nah, pasti habis itu biaya notifikasi dan recovery. Notifikasi dan recovery ini ya pas bagian recovery-nya. Apa aja yang harus dipakai pas recovery, siapa aja yang harus dikasih tahu, dan sebagai bagian lah. Apalagi kalau ada nasabah yang kena kan, itu ada notifikasinya gede. Denda dan sanksi regulasi itu yang tadi, karena ada regulator, dia kasih denda, kok bisa begini. Nah, dari regulatornya ini biaya regulatornya ke kerugian jangka panjangnya ya tadi ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, regulation dan forensics. Eh, Pertama-tama kenapa sih ada regulation ini? Apa perannya? Yang pertama itu menetapkan standar minimum. Maksudnya itu biar ada standar khusus untuk sistem-sistem kayak gini, minimal apa sih biar kuat tuh. Berarti kan ada, kalau contohnya ya, encryption, audit trail, dan recovery plan. Yang kedua, membantu manajemen. Membantu manajemen kan udah ada standar minimumnya nih. Berarti yang harus dikerjain apa, gimana caranya itu kan jelas. Targetnya apa. Dan yang ketiga, kepikiran sih, jadi coba tulis aja meningkatkan kepercayaan. Karena standar regulasi global pasti berarti kan eh, global kan berarti big name ya. Berarti kan perusahaan ABC ini serius, benar-benar mau nggak amanin sistemnya. Resiko non compliance, resiko apa sih kalau nggak ngikutin standarnya? Yang pertama itu ada sanksi finansial, itu regulator ngasih denda yang tadi. Yang kedua sanksi administratif, regulator itu ngasih peringatan tertulis sampai bisa membatasi usaha atau malah nyebut izin usaha. Yang ketiga tuntutan hukum, kalau kejadian kayak tadi terus ketahuan oh dia nggak ngikutin regulasinya, wah itu kan nasabah bisa nuntut dong. Yang keempat, kehilangan keunggulan kompetitif. Ini nebak sih, cuma kalau dia nggak ngikutin regulasi, nggak ngikutin standar global, kenapa dipilih dia? Kenapa nggak pilih perusahaan DEF aja yang pakai regulasi juga? Nah, terakhir, pertanyaan terakhir itu, gimana analisis forensiknya? Kalau analisis forensik, lagi-lagi kurang ini ngambil dari internet. Coba yang pertama sistem containment. Ada sistem yang kena itu kan pasti terinfeksi, dipotong, isolasi. Jangan sampai dia menyebar, tapi jangan juga dimatiin. Kita mau lihat virusnya kayak gimana sih. Nah itu masuk langsung ke acquisition. Dibuat image copy dari memori dan disk, terus dianalisisnya di sini, bukan di bukti asli. Bukti asli biarin aja, itu cuma di copy jadi image ISO. Nah dari situ kita otak-atik, dianalisis lah timeline. Nah, timeline tuh gimana sih dia masuknya, kapan masuk, apa yang dikerjain, apa aja data yang diaksesnya, apa aja yang dia butuhin. Analisis malware, dia
udah masuk pasti kan tadi kan ngambil data, terus buka-buka sistem, gimana dia buka-bukanya, pakai apa dia ngambil datanya, dan log itu eh, pas dia ngerjain gitu ada apa di log, sistem kita ngapain gitu loh. Nah, yang keempat eradication. Eradication ini menghapus malware dan dependensinya, karena kita kan udah tahu dari analisis, berarti ntar di sistem aslinya kita tinggal hapus-hapusin aja. Nah, recovery yaitu mengembalikan sistem dengan backup yang bersih dan terverifikasi. Ya, udah itu saja. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.